Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Ibu siapa namanya? Laika Ibu. Bu Daimah, ya. Saya tadi malam diceritain sama Ibu siapa? Ana ya. Indah. Oke, ya. Ayo. Kemarin memang belum sempat ngobrol panjang karena ada kegiatan lagi. Tapi senang pagi ini bisa ketemu langsung lebih dekat. Ya, silakan. Kemarin kebetulan kita di Ponpes Darul Hikmah di Menganti begitu. Kebetulan Mas AHY ada berkunjung ke pondok pesantren dan ternyata antusiasme masyarakat banyak sekali waktu itu. Termasuk kebetulan waktu itu saya lagi rekam pakai video. Lanjutkan Pak Harto, Pak SBY lanjutkan Pak. Pas Mas AHY dada-dada mau masuk kembali ke bis begitu, ada satu orang yang nangis sambil dada-dada sama Mas AHY, sehingga akhirnya saya kaget, kenapa ada ibu yang menangis gitu. Kemudian akhirnya saya samperin, ternyata Bu Daimah inilah yang kemarin luar biasa sekali. Saya sampai kaget karena kenapa ibu menangisnya luar biasa gitu. Tapi ternyata Bu Daimah ini adalah salah satu yang penggemar beratnya Mas AHY begitu. Makasih Ibu. Terus kemudian karena saya cuma bisa video aja, malam tadi saya ketemu Mas AHY dan saya memperlihatkan video itu. Kebetulan Mas AHY kemarin pas melihat video itu langsung bilang sebisa mungkin kalau bisa sebelum sekarang berangkat lagi dari Jepara ke tempat lain di daerah Jawa Tengah, kalau bisa ketemu dulu sama Bu Daimah. Akhirnya kemarin saya sama DPC Jepara akhirnya kita cari tahu di mana Bu Daimah ini. Sampai mudah-mudahan rumahnya nggak terlalu jauh dari pondok pesantren. Tapi alhamdulillah tadi malam saya sempat video call sama Bu Daimah dan akhirnya alhamdulillah pagi ini bisa bertemu dengan Mas AHY begitu. Gimana Bu perasaannya sekarang akhirnya sudah ketemu Mas AHY? Kenapa kemarin sampai nangis? Bertemu dengan orang yang saya kagumi selama ini beserta keluarganya. Iya. Saya sampai sore-sore Pak AHY nggak pikir minum dulu untuk mengejar bis yang Bapak tumpangi rombongan itu. Padahal mati lampu. Iya, mati lampu ya Bu ya. Terus Pak AHY lewat, saya pulang bikin minum, terus kembali lagi. Iya. Ya, seumpama ini bisa dilihat di TV, ini lihat orangnya langsung. Ya ini pun lebih ganteng dari di TV. Makasih Bu. Iya. Nggih. Derek niku kumut inspirasi kula Pak. Saniki niku kehidupan ten khususipun Indonesia niki nggih Pak. Apa-apa mahal. Saya kan orang kecil sih Pak. Iya. Kalau bisa itu, kalau nanti Bapak dikabulkan jadi orang nomor 1 di Indonesia, turunkan harga-harga. Kami ini orang kecil Pak, nggak pernah dapat apa-apa. Seumpama itu ada BLT apa itu, saya nggak pernah dapat Pak. Nggak pernah dapat tuh? Nggak pernah. Mungkin alhamdulillah dianggap orang agak mampu, tapi dari segi ekonomi saya orang biasa aja. Orang suami saya juga perantauan. Gitu Pak. Iya. Terima kasih Bu Daimah sudah datang pagi hari ini bertemu secara langsung. Saya sendiri ketika disampaikan oleh Mbak Diska, ada seorang ibu yang menyampaikan aspirasinya tadi malam sesaat sebelum saya meninggalkan pondok
pesantren Darul Hikmah. Lalu saya tanya, kira-kira apa yang menjadi harapan sang ibu tersebut? Ternyata setelah saya lihat rekaman videonya, ibu benar-benar merasa dalam kesulitan kehidupan ekonominya, kehidupan keluarga karena harga-harga yang melambung tinggi. Nah, oleh karena itu kemudian ada harapan-harapan bagi saya jika insya Allah bisa mengusung perbaikan-perbaikan atau perubahan yang lebih baik. Dan saya mengatakan memang saya ingin sekali berdialog langsung, mendengarkan langsung pagi hari ini sebelum berangkat ke Kudus. Dan alhamdulillah bisa datang ya, termasuk ada Bu Sulaihah ya, Bu Sulaihah, kemudian Mbak Ana dan juga Mbak Indah. Memang masalah hari ini itu benar-benar membuat masyarakat kita sulit. Pandemi kan berkepanjangan 2 tahun. Yang sangat terpukul itu rakyat, karena banyak yang harus kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, serba susah, mau jualan susah, serba terbatas. Ya karena memang harus ada pembatasan sosial, tapi itu membuat kehidupan ekonomi rakyat sangat terganggu dan terdampak. Oleh karena itu memang tidak mudah, terutama bagi pelaku UMKM. Bu Daimah ini ada kerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ngukir, Pak. Ngukir juga, ya. Jadi pasti sangat terdampak di sana sini. Nah, kemudian belakangan ini kita tahu harga-harga naik semuanya. Minyak goreng. Apalagi Bu yang naik Bu? Gula. Solar susah. Mbak Indah? Suami saya supir. Suaminya supir. Solar susah kan? Ya jadi susah kita ya? Solar susah, belinya edaran jadi harganya naik, ongkosnya murah. Odol nggak boleh. Iya. Jadi pasti akan sangat berpengaruh pada penghasilan rumah tangga kan? Begitu ya. Jadi memang inilah yang harusnya menjadi perhatian kita semua. Nah, sayangnya banyak sekali seolah-olah yang tidak begitu peduli untuk menurunkan harga ini, menstabilkan harga. Lebih sibuk, lebih memprioritaskan hal-hal yang lain yang bukan menjadi permasalahannya warga itu. Kalau nyuruh tinggi korden itu Pak, anggota DPR itu. Kenapa? Korden itu segitu budgetnya itu Pak. Apa itu? Korden. Oh, korden. Iya, iya, iya. Iya. Ya itu. Kan sebetulnya apa pentingnya itu kan? Sedangkan masyarakat sekarang lagi nangis, lagi teriak untuk mendapatkan makan sehari-hari yang layak. Nggak mewah, layak. Tahu tempe, bayangkan begitu. Jadi padahal katanya Indonesia itu harus makmur, harus sejahtera warganya. Tapi kok yang begini-begini justru nggak diperhatikan. Padahal yang paling merasakan itu memang ibu-ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu ini kan perannya ganda. Sambil ada bekerjanya mungkin, mencari nafkah, membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, tapi di rumah yang mengatur keuangan, yang masak, nyiapin anaknya sekolah, nyiapin suaminya, dan tentunya begitu harga-harga melambung tinggi, yang paling merasakan dampaknya ya ibu-ibu, kaum perempuan. Nah ini harus kita lindungi, yang harus kita budayakan. Jadi kami insya Allah ibu-ibu sekalian dari Partai Demokrat, saya tentunya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum berupaya untuk juga memberikan arahan-arahan, instruksi-instruksi kepada seluruh kader Partai Demokrat di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Mas Rinto ini pemimpin Demokrat di Jawa Tengah.
Nah, apa yang kami harapkan dari upaya itu agar terus disuarakan di Dewan. Nah, jangan justru Dewan bikin masalah yang baru, yang tidak perlu, begitu ya. Itu yang juga terus kita sampaikan, termasuk sebetulnya kita punya beberapa yang menjadi kepala daerah, itu juga agar turun dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Sekarang yang dibutuhkan makan ya Bu ya, bukan infrastruktur yang macam-macam kan Bu? Ya, kadang-kadang bikin gedung, bikin apa begitu kan yang menikmati siapa juga, bukan rakyat ya, terutama rakyat kecil yang tadi makannya pun sehari-hari belum tentu bisa dengan baik begitu. Nah, kalau Bu Sulaiha sendiri kerja apa Bu? Kerja ngukir Pak. Ngukir? Iya. Di tempat kemarin bukan? Yang saya datangkan ke sentra ukir beda ya? Di rumah. Oh di rumah. Kalau saya kemarin di Desa Senenan. Oh iya. Ngambilnya dari Kerapia. Dari Kerapia? Iya, Oke. ngambilnya. Oke. Terus Ibu apa yang mau disampaikan? Kan sekarang ngukir sekarang kan itu sih Pak, enggak, kerjaannya nggak naik, tapi kebutuhan pokok sehari-hari itu naik. Ya saya inginkan, yang saya itu kebutuhannya sehari-hari itu turun gitu loh Pak. Kerjaannya nggak naik, tapi kebutuhannya Apa yang paling Ibu rasakan memberatkan tuh apa? Kebutuhan apa yang paling memberatkan? Kebutuhan yang naik itu? sembako itu Pak. Sembako ya? Ya itu. Apa yang khususnya apa sembakonya? Ya, semua Pak. Semua ya? Iya, beras, gula, telur, minyak itu pada naik semua. Kalau bensin naik, otomatis kan pokok ini sembako semuanya kan Naik, betul. Itu betul. Itu pasti dampaknya seperti itu. Sedangkan biasanya ngukir apa? Bikin mebel atau bikin Bikin meja, ketapang. meja? Iya. Borongannya itu cuma nggak ada 10.000 Pak. Ukurannya 1,20 meter itu cuma 6.000 Per apa? per biji. Per biji 6.000. Iya 6.000. Berarti kalau penghasilannya berapa kalau itu? Sehari paling mentok itu 40. 40.000 sehari? Iya. Itu Tiap hari tapi iya, enggak? tiap hari. Kadang ada, Kadang enggak juga. Iya. Ngambil tapi belum dibobok. Saya ngemali sambil cari orang bobok sendiri. Terus selama ini berarti orderannya, permintaannya berkurang ya Bu ya? Iya. Biasanya Ibu jualnya kemana? Nggak jual, saya ngambil dari pengrajin. Oh dari pengrajin. Borongan gitu ya Bu ya? Borongan, Mbak. Iya, iya, iya. Orderan sepi sekarang Bu? Sepi Mbak, pada ukiran sepi, anak-anak pada masuk ke pabrik. Iya, Sekarang udah nggak ada yang ikut ngukir, jarang. Iya, kemarin ya Bu Sulaiha ya, kemarin saya juga mendengarkan aspirasi dari warga di Desa Senenan yang memang banyak sebagai pengukir di sana. Nah, menceritakan hal yang sama, tapi saya baru mendengarkan yang lebih dekat lagi dengan Bu Sulaiha ini, betapa memang semakin sulitnya kondisi para pengrajin, macam-macam. Jadi karena situasi COVID itu, ekonomi kita drop semuanya ya, collapse. Akhirnya orderannya, pesanannya menjadi jauh berkurang. Tentu itu berpengaruh pada pendapatan, penghasilan para pengrajin. Selain itu juga biasanya ada yang diekspor, tapi juga susah karena mahal sekali sekarang biaya pengiriman. Kan menggunakan kontainer, menggunakan kapal, misalnya dibawa ke Eropa, susah itu, jauh berkali-kali lipat. Nah yang kedua, permasalahan lainnya juga sama tadi disampaikan Ibu Sulaiha, bahwa makin lama makin sulit untuk mencari anak-anak muda, atau bisa dikatakan penerusnya susah, betul ya Bu ya? Iya. Ibu sendiri sekarang generasi keberapa kalau boleh tahu yang sudah
turun-temurun kan. Nah, tapi yang anak-anak muda sekarang mungkin sudah melihat, aduh, ada lagi yang lebih apa ya, pekerjaan yang lebih baik lah, lebih meyakinkan buat mereka. Tadi mungkin masuk pabrik diantaranya, mungkin juga ada profesi yang lain begitu. Memang kemarin saya juga komentar di depan para pengrajin tersebut, memang kita harus lebih, maksudnya pemerintah ya harus terus memberikan perlindungan, penguatan, dan terus memberdayakan, termasuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan, ya, modalnya, kemudian promosinya, terus juga ada peraturan-peraturan daerah misalnya ya, peraturan-peraturan yang memang melindungi para pengrajin. Jepara ini kan dari dulu terkenal itu, tapi makin lama bisa makin hilang ini Bu. Nanti lama-lama kalau tidak ada lagi yang mau ngukir, ya bukan lagi Jepara sebagai kota ukir gitu ya. Jadi kota garmen sekarang. Kota garmen. Makin banyak garmen Bu ya. Iya, jadi memang ini kan kekhasannya Jepara sebetulnya. Tapi kalau nanti makin nggak mau, maksudnya yang kesini makin nggak mau ngukir, ya bisa lama-lama bisa hilang begitu ya keterampilan itu. Nah juga kemarin kita bicara nih SMK juga harus tetap memberikan keterampilan khusus untuk ukir ini. Karena kan ini pekerjaan yang sulit Bu. Saya ngeliatnya kemarin, waduh ini sekian bulan kalau saya bertahun-tahun nggak jadi Bu, saya bilang gitu. Karena butuh keterampilan sama butuh kesabaran juga supaya hasilnya bagus begitu. Jadi gitu Bu ya. Saya catat semua Bu ya, ini saya catat semua, saya dengarkan. Kami juga berusaha untuk membawa ini ke forum-forum yang juga mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah. Sedangkan Ibu Ana, usianya berapa Mbak Ana? 32 Pak. 32, masih mudanya, silakan. Sebelumnya kami berterima kasih sekali Pak diberi kesempatan untuk bertemu panjenengan secara langsung. Oke. Kalau saya pribadi, kebetulan saya guru PAUD Pak. PAUD? Iya. Saya mengajar sejak tahun 2009. Kalau untuk guru PAUD itu, mohon maaf sekali kalau belum tersentuh Pak untuk kesejahteraannya. Rata-rata kalau untuk gaji guru PAUD di daerah kami, mungkin memang kalau di desa, kalau PAUD kan SPP-nya memang murah. Paling sekitar 200 ribuan per bulan, ya. Itu pun 200 ribu? Iya Pak. Itu pun tidak bisa kita terima tiap bulan, karena kalau untuk operasional sekolah tidak ada, ya memang kita tidak terima gaji Pak. Seperti itu. Dari pemerintah memang belum ada, ya istilahnya dana kesejahteraan memang belum ada sama sekali. Dulu pernah sekitar tahun 2015-an kita pernah terima dari APBN per bulannya 100 ribu, tapi setelah itu kuotanya berkurang, jadi yang menerima juga akhirnya tereliminasi dan sudah tidak menerima lagi. Seperti itu Pak. Iya. Ya, untuk suami kebetulan bikin kursi Pak. Harga bahan pokoknya, kayu jatinya setiap bulan, hampir setiap bulan naik, minimal 100 ribu sampai 200 ribu Pak. Sedangkan harga jualnya dari tahun 2000-an itu ya sama segitu. Per setnya kan kami jual kursi makan, per setnya itu 900 ribu. Sedangkan udah dikurangi untuk biaya tukang ukirnya 100 ribu per set, untuk tukang kayunya 200 ribu. Pokoknya kami bisa bertahan, nggak ngutang aja itu udah benar-benar bersyukur seperti itu. Jadi kalau dari penghasilan aja kita untuk naik susah, tapi kalau untuk semua kebutuhan selalu naik itu, kita kalau untuk bertahan itu memang harus, iya Pak. Iya. Seperti itu. Mbak Ana, terima kasih ya. Iya. Saya mencoba membayangkan begitu ya kehidupan Mbak Ana dan semua ibu-ibu yang hadir hari ini
yang betapa tidak mudahnya menyambung hidup dari waktu ke waktu, hingga tadi disampaikan tidak hutang saja sudah sangat bersyukur. Ya itulah, saya juga ingin terus berikhtiar ya, agar punya kesempatan suatu saat bisa memperbaiki keadaan. Harga-harga yang tadi harusnya bisa distabilkan dan dikendalikan, prioritas negara yang harusnya lebih fokus pada mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kehidupannya memang sangat sulit hari ini. Tadi sebagai seorang guru PAUD, 200.000 per bulan itu pun kalau tidak terlambat tidak digunakan untuk biaya operasional sekolah. Padahal katanya kita ingin SDM Indonesia, anak-anak kita ini makin cerdas, makin hebat, makin lain-lain. Dan kita tahu usia anak yang paling menentukan itu ya saat balita, usia dini. Karena disitulah pengembangan intelektual, karakter, kepribadian, dan lain-lain bisa dilakukan sejak awal. Nah, tapi kalau kualitas ataupun kesejahteraan guru-gurunya juga sedemikian masih rendahnya, rasanya sulit kita berharap akan baik proses pendidikan itu. Nah, kemudian tadi suami yang juga seorang tukang mebel ya, buat kursi, buat makan, itu juga harga-harga bahan pokoknya saja naik terus. Sedangkan harga jualnya nggak bergerak. Jadi makin lama sebetulnya makin tidak sejahtera. Padahal harusnya kita bangsa ini harus makin sejahtera. Itulah Mbak Ana, kita ingin terus berjuang ya. Insya Allah Bu Daimah juga, Bu Sulaiha, Mbak Indah. Dulu masih ingat ya waktu Pak SBY? Alhamdulillah masih ingat ya Pak SBY? Makasih. Bapak sudah sendiri sekarang, udah nggak ada Ibu Ani, biasanya selalu mendampingi kemana-mana. Tapi beliau juga selalu sebenarnya mendoakan, merindukan masyarakat yang dulu pernah beliau pimpin selama 10 tahun. Dan Alhamdulillah waktu itu Partai Demokrat kami benar-benar mendukung beliau untuk menjalankan program-program pro rakyat. Dulu BLT-nya tuh baik gitu, didistribusikan dengan tepat sasaran. Ada ya? Sekarang nggak tepat sasaran. Sekarang dapat orang kaya. Nah itu kan aneh Bu. Saudara-saudaranya aja ya. Jadi terus kalau nggak ada hubungannya nggak dapat begitu. Wah ini kan menurut saya menjadi tidak adil. Dan jadinya ya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ke depan kita harus yakinkan yang begini-begini bisa diperbaiki kondisinya. Dulu ada Raskin, masih ingat ya? Itu rata Pak, Pak SBY ini. Semua dapat Pak. Iya toh? Kilo tapi kan rata. Tapi rata, jadi semuanya juga senang gitu ya, walaupun dikit-dikit tapi ada gitu. Dulu ada bantuan KUR, ya, ada PKH dulu juga, kemudian ada bidik misi, macam-macam ya, ada beasiswa ini, beasiswa santri dan lain-lain. Nah, banyak lagi hal-hal lain termasuk subsidi yang harus kita berikan. Nah ini harapannya ibu-ibu kalau kami dapat lagi kesempatan dan peran dalam pemerintahan, saya mohon doanya, mohon dukungannya. Karena ya insya Allah saya tidak ingin janji macam-macam Bu, karena janji itu berat. Lebih baik saya sudah yang dulu-dulu bagus, kenapa nggak bisa kita lakukan kembali, lanjutkan kembali kan gitu Bu ya. Nah apalagi kalau negara kita makin lama makin baik, jadi pasti porsinya harus lebih kepada rakyat. Kalau kata-kata Pak SBY itu begini, kalau harus agak sulit, lebih baik kantong pemerintah yang agak kempes, tapi jangan kantongnya rakyat. Karena rakyat itu urusannya makan untuk hidup. Tapi kalau pemerintah masih bisa menunda pembangunan ini, pembangunan itu masih bisa. Tapi kalau masyarakat yang lapar tidak bisa menunda, punya anak, punya keluarga nggak bisa menunda. Begitu ya.
saya sudah dengarkan, saya sudah bisa memahami secara dekat ya. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya ya tentu terharu ya mendengarkan cerita yang tidak mudah. Saya sendiri kadang-kadang kalau mendengarkan hal-hal seperti ini juga kehilangan kata-kata, Bu, terus terang, karena nggak mungkin saya pura-pura saya seperti ibu-ibu. Saya alhamdulillah punya kehidupan yang jauh lebih baik mungkin ya, Bu ya, tetapi karena saya merasa punya kehidupan yang lebih baik, saya nggak boleh diam. Saya berdosa kalau diam. Tahu ada rakyat kecil tidak terpenuhi kehidupan sehari-harinya dengan baik begitu. Jadi kami insya Allah, Bu, tidak akan diam. Kami tidak akan berhenti dengan dialog saja, Bu. Kami ingin terus menyuarakan ini, memperjuangkan ini, dan sekali lagi mohon sekali doa restu, mohon doa restu kalau kami bisa mendapat peluang di masa depan untuk memperbaiki keadaan. Ya insya Allah saya akan ingat wajah ibu-ibu sekalian, akan ingat kembali apa yang disampaikan tadi. Kesulitan hidup warga, kesulitan hidup ibu-ibu, kaum perempuan, anak-anak kita yang juga butuh makan yang baik, kesehatan, pendidikan. Ya. Kan kita ingin memutus rantai apa ya? Anak kita inginnya lebih baik kan? Gak mau anak kita lebih sengsara atau sama-sama begitu saja. Pasti kita ingin lebih baik. Nah, supaya lebih baik itu harus memang fokus pada pembangunan kesejahteraan, bukan yang lain-lain. Jadi kalau negara ini fokusnya ke yang lain-lain, rasanya keliru. Menurut saya keliru sekali begitu. Jadi begitu ya ibu-ibu sekalian ya, Bu Sulaiha, Bu Daimah, Mbak Ana, Mbak Indah ya. Mudah-mudahan bisa disambung silaturahimnya suatu saat nanti. Saya senang sekali, tapi nggak bisa lama-lama memang karena lagi terus jalan. Sebetulnya, iya makasih sama-sama ya. Tetap semangat, tetap tegar ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ada kehidupan yang lebih baik lah untuk kita semuanya. Ya. Salam buat suaminya, para suami. Salam buat keluarga. Bu Sulaiha anaknya berapa? 4. Paling gede? Ya. Usia? Udah 26 usia. Oh udah 26. Bu Daimah? 4. Ini cucu? Ini pertama. Oke. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa tetap kuat menjalani kehidupan sambil ya kita terus perjuangkan nasib yang lebih baik lah begitu. Makasih ya ibu-ibu sekalian ya. Saya yang terima kasih. Kalau saya ini memang tugasnya begini, Bu, mendengarkan suara rakyat. Buat kami. Iya. Tugas saya mendengarkan suara rakyat. Amin. Karena itulah yang nyata keadaannya. Bukan apa yang kata di media sosial yang macam-macam, kadang-kadang suka akhirnya buat gagal fokus. Yang benar ya ini suara rakyat. Jadi saya berterima kasih justru bisa mendengarkan suara rakyat yang orisinil, yang benar begitu. Dan tidak mungkin dibuat-buat. Makasih sekali lagi ya. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Ibu udah datang. Saya boleh foto ya? Iya, boleh, silakan. Iya. Pak Edi, Iya. Bu Anissa, Iya, makasih. Almira. Iya, makasih. Oh, tahu semua nama keluarga saya. Makasih, Bu ya. Bu sehat-sehat, sabar ya. Bu. Buat Bapak ya, buat semuanya ya. Saya Senang main pasir ya? Wah, sepatunya kemana tuh lagi? Oh. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, insya Allah. Semoga umur panjang bisa ketemu lagi. Amin. Bisa di Jepara, bisa Iya, di mana di mana ketemunya saja. ya. Insya Allah ya. harapan kami. Iya, pasti. Insya Allah. Ya, makasih ya.